Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini kita masih akan membahas tentang soal pedagogik untuk guru secara umum, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari titik-titik. A. Identitas, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Kemudian yang B, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Yang C, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Kemudian yang D, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Nah, sekarang kita urutkan satu persatu saja ya. Jadi dalam RPP itu yang pertama ada nama sekolah, terus kelas itu namanya apa? Identitas. Jadi yang pertama kali itu adalah identitas. Berarti yang A benar ya. Kemudian ini benar. Kemudian setelah ada identitas, kita masuk yang komponen kedua, yaitu ada KI ya, kompetensi inti. Berarti A ini benar, yang B juga benar, C benar, D benar. Kemudian yang ketiga, setelah kompetensi inti, kita membahas tentang komponen ketiga, yaitu kompetensi dasar atau KD. Yang A benar, B benar, C benar, D benar. Kemudian KD itu diturunkan menjadi apa? KD itu diturunkan, diterjemahkan, dispesifikkan ke dalam indikator ya. Jadi yang A ini benar, yang B ini langsung tujuan pembelajaran berarti salah. Kemudian yang C indikator benar, yang D indikator benar ya. Berarti kalau sudah ada yang salah, kita coret dari telaah kita coret yang B ya. Berarti tinggal A, C, dan D. Sekarang setelah ada indikator, maka diturunkan, diperjelas, dispesifikkan ke dalam tujuan pembelajaran yang mempunyai unsur A, B, C, D ya. Kegiatan merujuk pada kegiatan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran A benar, C benar, D juga benar. Setelah ada tujuan pembelajaran, maka kita memasuki yaitu namanya materi. Komponen selanjutnya materi. A benar, C benar, D pun benar. Kemudian setelah ada materi, kita metode. Benar, D pun benar. Kemudian setelah metode ada media ya. Media benar. Kemudian C langsung sumber belajar, berarti ini salah. Jadi tinggal antara si A dan si D, ini benar. Nah, sekarang di sini setelah ada media pembelajaran, apa komponen selanjutnya? Yaitu sumber belajar. Yang A berarti benar, kemudian D juga benar. Nah, setelah sumber belajar, komponen selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Berarti yang A benar. Kita lihat yang D. Setelah sumber belajar ini, di D itu adalah evaluasi. Ini berarti salah ya. Jadi sudah kelihatan jawabannya adalah yang A ya. Setelah langkah-langkah pembelajaran baru ada evaluasi, itu yang terakhir. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL.
Nah, sekarang kita pelajari apa itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan penjabaran dari indikator ya. Indikator itu dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, muatan atau komponen dari tujuan pembelajaran itu meliputi A, B, C, D. Apa itu? A, audience. Misalnya contoh ya, contohnya siswa, peserta didik, mahasiswa, itu merupakan audiens. Kemudian B itu behavior. Apa itu behavior? Perilaku yang setelah mempelajari suatu KD, apa perilaku yang didapatnya gitu. Misalnya mampu mengerjakan soal, atau menyebutkan ciri makhluk hidup, itu merupakan behavior, kemampuan yang diperoleh setelah siswa itu audiens mempelajari sebuah KD. C itu adalah condition. Ya, condition, pengkondisian. Misalnya dengan mengamati gambar, atau setelah membaca gitu. Itu merupakan pengkondisian siswa. Kemudian D itu adalah degree. Contohnya adalah dengan baik, dengan tepat, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran itu hanya ada di RPP ya, karena di silabus adanya hanya indikator. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Tapi di RPP pun ada kompetensi dasar. Yang B, silabus bersumber dari standar ISIS dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Nah, silabus itu bersumber dari standar kompetensi lulusan dan RPP bersumber dari silabus. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Ini bisa kondisional ya. Ini bisa oleh tim, ini bisa oleh guru, gitu ya. Jadi kurang tepat. Kemudian yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Ini juga kurang tepat ya, karena bisa jadi gabungan seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang lebih tepat, paling tepat itu adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP walaupun di dalamnya ada kompetensi dasar mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jawabannya adalah yang A. Jadi sama-sama di silabus dan RPP itu ada kompetensi dasarnya. Tapi di RPP itu disebutkan kegiatan langkah-langkah pembelajaran, sedangkan silabus tidak. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari titik-titik ya. RPP itu dijabarkan dari apa? A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. Kalau silabus itu sudah ada indikator ya, jadi tidak untuk pembuatan lagi, tapi sudah mengandung indikator. B.
silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD, atau C, silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD, atau D, silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Jawabannya adalah yang D ya. Silabus itu untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Lanjut kita ke soal nomor 5. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Nah, jadi ada 8 prinsip penyusunan RPP atau pengembangan RPP ya. Yang pertama itu adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Memperhatikan perbedaan itu bisa perbedaan gaya belajar, kemampuan intelektual, kemampuan awal, seperti itu namanya perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan itu akan menjadi pertimbangan bagi guru untuk menerapkan metode dan media pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian B, berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Pada peserta didik. Jadi kegiatan pembelajaran yang direncanakan dalam RPP nanti itu akan mempertimbangkan bahwa peserta didik atau PD itu dilakukan sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar, seperti itu. Sementara tugas guru itu hanya sebagai fasilitator atau pembimbing ya. Jadi yang lebih aktif dalam pembelajaran itu adalah siswa. Seperti itu. Namanya berpusat pada peserta didik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah berbasis konteks. Berbasis konteks itu dalam rangka menciptakan pembelajaran yang kontekstual, yaitu misalnya menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar yang ada di sekitar sekolah, seperti itu. Yang ada di sekitar. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah berorientasi kekinian. Berorientasi kekinian. Jadi yang dibahas ya hal-hal terkini ya. Hal-hal terkini misalnya tentang mengikuti perkembangan iptek ya, mengikuti perkembangan iptek. Kemudian prinsip yang kelima adalah mengembangkan kemandirian belajar. Kemandirian belajar siswa ya. Siswa diminta untuk mandiri dalam belajar. Kemudian aktif bertanya, aktif menjawab, seperti itu. Kemudian prinsip yang keenam adalah memberi umpan balik. Jadi dalam RPP itu diberi umpan balik. Umpan baliknya dan tindak lanjut. Selain umpan balik, misalnya dikasih nilai, adanya penilaian itu merupakan upaya memberikan umpan balik. Kemudian selain itu ada tindak lanjut. Apa itu tindak lanjut? Kegiatan tindak lanjut yaitu berupa remedi bagi yang kurang dari KKM dan juga pengayaan bagi yang sudah lulus KKM. Kemudian kita di sini saja ya.
Prinsip yang ketujuh adalah keterkaitan dan keterpaduan. Keterkaitan, jadi dalam menyusun RPP itu antara SK atau standar kompetensi dan kompetensi yang kita tuliskan di RPP harus sinkron, harus padu, harus terkait sampai nanti komponen yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi harus padu ya. Kemudian prinsip yang ke-8 itu memanfaatkan iptek. Misalnya guru mengajak menggunakan internet sebagai sumber belajar. Atau juga internet sebagai media, itu merupakan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi media. Jadi sudah jelas ya, salah satu prinsip yang ada di pilihan ABCD itu adalah yang B ya, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Lanjut kita ke soal nomor 6. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali satu, yakni titik-titik. Jadi kalau kita menggunakan media atau alat bantu mengajar itu tidak asal ya. Kita juga harus memperhatikan media itu cocok nggak untuk materi yang kita ajarkan, cocok nggak untuk siswa yang kita ajar, cocok nggak dengan situasi dan kondisi kelas yang demikian, seperti itu. Nah, sekarang yang tidak diperhatikan apa? Metode mengajar yang digunakan guru. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Maka misalnya kita menggunakan media berupa video, akan tetapi metode mengajarnya itu ceramah. Nanti ceramah bertumpang tindih dengan video, padahal sudah divideokan, masih diceramahkan. Nah, itu juga kurang sinkron ya. Jadi metode itu penting untuk diperhatikan. Kemudian karakteristik bahan ajar. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Apakah cocok untuk digunakan dengan metode ini? Itu medianya cocok enggak dengan bahan ajar, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang C, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Nah, jangan sampai kita hanya waktunya terbatas menggunakan media yang sangat rumit dan misalnya memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya, itu kan juga tidak pas. Jadi waktu perlu diperhatikan. Nah, sekarang yang di buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, buku sumber ini berkaitan dengan media, berkaitan dengan bahan ajar. Berarti ini diperhatikan. Jadi yang paling tidak diperhatikan adalah apa? Waktu yang tersedia untuk pembelajaran, C ya. Kalau yang lainnya, metode, karakteristik, dan sumber belajar itu wajib. Karena apa? Berkaitan dengan ketersesuaian antara media dan bahan ajar yang disampaikan atau materi yang disampaikan. Lanjut kita ke soal nomor 7. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar mengenal kegiatan musyawarah. Indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kalau ini tadi apa berupa nilai, umpan balik kan itu nilai, tindak lanjut remedi pengayaan ya. Kita ingat-ingat lagi. Kemudian yang B, mendorong partisipasi aktif
peserta didik. Berarti ini peserta didik sebagai pusat pembelajaran ya. Berpusat pada pembelajaran, berpusat pada peserta didik karena menuntut keaktifan peserta didik. Kemudian yang C, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Ya, ini ada perbedaan apa saja? Gaya belajar, kemudian intelektual, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang D, keterkaitan dan keterpaduan. Kita lihat apakah itu keterkaitan dan keterpaduan. Jadi yang disebutkan dalam KD itu pasti muncul di indikator, pasti juga muncul di tujuan pembelajaran. Itu namanya keterkaitan dan keterpaduan. Nah, sekarang kita lihat dalam kompetensi dasar disebutkan apa? Kegiatan bermusyawarah. Kemudian dalam indikator juga ada bermusyawarah. Dalam tujuan pembelajaran ada musyawarah. Itu artinya antara 1, 2, 3 itu mempunyai keterkaitan, yaitu tentang materinya yaitu tentang musyawarah dan padu. Berarti ini sudah ya, keterkaitan dan keterpaduan. Jadi prinsipnya adalah yang dipakai yang D, keterkaitan dan keterpaduan. Lanjut kita ke soal nomor 8. Fungsi indikator jadikan sebagai penanda dalam titik-titik. A, pencapaian standar kompetensi. B, pencapaian kompetensi dasar. C, pencapaian tujuan pembelajaran. Atau D, pencapaian standar kelulusan. Jadi indikator ini kan diturunkan dari yang namanya KD. Ketika indikatornya tercapai, maka itu merupakan ketercapaian dari KD ya, kompetensi dasar. Jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 9. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A, mengulang kembali bahan yang diajarkan. Ini kalau sebagian besar siswa mengalami kesulitan maka diulang. B, memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Atau C, memberikan buku bersumber untuk dipelajari siswa. Ini pengayaan ya. Kemudian D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nah, tindakan yang lebih tepat, yang paling tepat untuk siswa yang mengalami kesulitan adalah membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan, entah itu dengan cara tutor sebaya, entah dengan bimbingan khusus, seperti itu. Yang penting dibantu. Lanjut kita ke soal nomor 10. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kalau yang A ini namanya prinsip ilmiah. Jadi dalam pengembangan silabus itu menggunakan prinsip ilmiah, diurutkan dan disesuaikan antara tingkat kesukaran dengan kemampuan intelektual peserta didik. Kemudian yang B, adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jadi kalau misalnya suatu kompetensi dasar dinilai dengan sistem penilaian A, yaitu kehubungannya konsisten, ajak ya dengan sistem penilaian itu, seperti itu. Ini adalah prinsip konsisten. Kemudian kita ke C, cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Ini merupakan prinsip dari memadai ya. Jadi semua indikator, materi pokok yang dipelajari itu, sumber belajar itu apa? Tujuannya untuk mencapai KD yang sudah ditentukan di awal
komponen RPP. Kemudian kita yang ke D, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Ini merupakan pengertian dari prinsip sistematis ya. Berhubungan secara fungsional sebagai sebuah sistem ya. Jadi jawabannya sudah ketahuan, yaitu yang D. Demikian ya teman-teman pembahasan kali ini tentang RPP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.